Ngobrol doang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Pemirsa, semua para YouTuber pada bingung-bingung kalau bikin konten. Harus ada studio yang bagus, ada lighting yang mumpuni. Padahal kan yang penting itu Pak, konten isinya tuh ngomongin apa itu. ngobrol doang. Nah kebetulan ya hari ini orang yang saya hadirkan orang-orang yang berbobot. Berapa kilo Pak sekarang? 120 kilo. Ya kan, udah jelas pasti obrolan kita nih matang bener nih ya. Dan ini ada sahabat lama juga nih, namanya Rendra, dulu seorang wartawan senior ya. Sekarang jadi pengamat. Pengamat ya. Kalau Ferry itu pasti ya orang tahu ya. Dia sebagai orang yang mengelola para pendukung Jackmania. Tepuk tangan baru. Obrolan kita sengaja di tempat seperti ini karena seperti inilah kalau kita habis nonton tim nasional, entah kita karena senang atau kita karena mengeluh, kita pergi ke pos, kita pergi ke kafe, pergi ke satu tempat yang dimana teman-teman ngumpul, terus kita ngomongin tuh Pak. Ngobrolin mengenai pertandingan. Ya, kalau menang, wah kita sumringah hadir, kalau kalah kita cari tuh kambing hitamnya tuh ya. Oke, karena bola itu bundar, kita juga nggak tahu mulainya dari mana ya. Yang bisa kita pegang kalau lagi kempes ya pentilnya gitu ya. Tapi mereka juga bukan pentil yang artinya bahwa ini penting banget. Dia nih adalah angin yang menghembuskan bola sehingga bola itu jadi bisa ditendang dan bermain. Ya, suka bola nggak sih lo intinya? Iya, banget, suka banget. Suka apa waktu masih muda? Ya sebenarnya dari kecil suka nonton bola, dari mulai 74 final Belanda lawan Jerman, gue nonton banget tuh. Dan gue ngefans Nonton banget. maksud lo tuh datang itu? Enggak, di TV lah. Cuman gue ngefans banget, gara-gara itu gue ngefans banget sama Ya, Belanda. Belanda menang Belanda waktu itu. Menang Jerman, Berapa? Piala Dunia 21. 21 ya. Terus jagoannya di Belanda siapa? Johan Cruyff. So pasti. Ternyata dia nggak bisa bikin juara ya. Waktu itu lawannya di Jerman siapa? Yang paling hebat nih. Ya sebetulnya memang waktu itu favorit juaranya justru si Belanda. Nggak ada Frans Beckenbauer, nggak ada. Di Jermannya ada Frans Beckenbauer, ada kipernya Jan Jongbloed. Susah ya, Frans Beckenbauer itu legenda. Jan Jongbloed Belandanya, kipernya malah si Sepp Maier. Ada Bertie Fox ya. Itu kayaknya nama-nama yang nggak mungkin dilupakan ya. Sejarah sepak bola dunia. Kalau itu emang hobi bola atau karena nyari duit jadi bola? Hobi bola juga, kebetulan saya ada sekolah sepak bola di Bekasi. Wah, salah nanya lo berarti ya. Terus ya mumpung masih lingkaran sepak bola. Kalau saya ditanya lah ya, 5 Panasonic Award untuk kategori pembawa olahraga Panasonic Award. Ya, hobi main bola, ikut turnamen namanya Turbo Plus, tahu? Tahu Turbo Plus? Turnamen bola plastik. Jadi waktu itu gue menang 18-0 dan 18 itu buang ke gol. Sekarang kita nggak ngomongin tentang kita, tapi ngomongin tentang timnas. Oke. Gue juga bingung ya. Kita apa harus sadar gitu bahwa kita nih nggak pernah juara dunia seperti bulu tangkis, kita menangkan juara dunia. Brazil nggak pernah menang bulu tangkis, tapi menangnya bola. Tapi apakah dari patokan itu kita harus sadar, harus menjadi peserta, pulang jadi peserta, atau sebenarnya kita ini juga punya kesempatan yang sama ya? Ya, mungkin jangan dari lu dulu. Lu keinginannya apa sih terhadap timnas? Kalau gue sih persis yang lu bilang tadi, bahwa menurut gue ya, pertama modal bakat. Kayaknya nggak kurang. Indonesia sebetulnya kalau dibilang suruh juara dunia, bakat ya kalah. Indonesia tuh bakatnya tuh di bulu tangkis sudah pasti. Ya. Kalau menurut gua di catur. Ya. Catur, karena kan kalau catur curiga, orang Indonesia kan curigaan gitu. Ini orang mau jalannya kemana nih gitu. Jadi bakat banget di catur gitu. Bridge kita. Gitu. Jadi orang Indonesia tuh maksud lu berprasangka buruk pada orang gitu. Dikit-dikit yang curiga, nih pion mau kemana nih gitu. Nah itu orang Indonesia, makanya juara melulu, Grandmaster segala kan banyak dari kita. Utut, ya. Ada Utut waktu itu. Nah di bola kita memang nggak kurang bakat, tapi bukan berarti kita nggak bisa meningkatkan prestasi kita yang sekarang. Kita punya potensi, kita pernah juara Asia, kita pernah jadi yang ditakutin lah di Asia.
zamannya Sucipto Suntoro gitu kan. Tapi ya udah begitu aja gitu ya. Jadi kepinginan lo tuh apa sebenarnya sebagai pendukung atau apa ya, pencinta sepak bola? Kalau gue nonton pengennya anak timnas kita main bagus, kalah kalau main bagus nggak masalah, tapi syukur-syukur main bagus dan menang gitu, juara gitu, bisa-bisa gitu. Tapi ya nggak terlalu inilah. Yang penting gue puas gitu dengan permain, bangga gitu. Ini loh Indonesia loh gitu. Dari sini enak kita mulai. Mungkin nggak? Mungkin kemungkinannya tetap ada. Artinya ya balik ke belakang memang sudah bisa dibilang olahraga Indonesia ini kodratnya lah setiap olahraga yang bergu gitu ya. Kita benar-benar minim prestasi. Sepak bola, voli, basket. Maksud lo kan kita terkenal nih Bhinneka Tunggal Ika menyatukan beberapa suku menjadi satu negara. Terus kenapa begitu ada semangat tim kita individual? Ya, ideologinya itu udah benar-benar sangat bagus. Cuman ketika masuk ke tim itu menyatukan satu isi kepala masing-masing itu sebenarnya mampu. Lo tahu juga pasti alasannya. Menurut lo kenapa mereka bisa begitu? Apa karena kesukuan? Apa masih ngomongin soal klub? Jadi beberapa pemain yang sempat saya tanya untuk kok kenapa sih susah banget kompak ya? Mau TC jangka panjang, TC jangka pendek ya itu problemnya memang benar-benar krusial banget masalah kekompakan. Ya di mana tuh kekompakan? Kenapa nggak bisa kompak? Kan mereka latihan bisa 3 bulan di satu mes, di satu tempat latihan. Itu kan tujuannya untuk mengompakkan, tapi kenapa nggak bisa juga? Ya. Tadi Bang Dik bilang dari suku atau apa, saya rasa sih enggak ya, masih tetap Tapi kita dipanggil untuk timnas itu merah putih benar-benar. gitu ya. Nah persoalannya itu entah disiplinnya, terus daya tangkap dari pelatih, instruksi segala macam itu memang benar-benar sekarang dibutuhkan pemain sepak bola bukan hanya skill, Tapi intelijen. intelijen. Makanya beberapa pelatih modern saat ini itu yang diutamakan. Oke, Wer, jangan ngomongin Persija lah. Lu pasti banyak teman-temannya di luar itu. Dan banyak juga pemain Persija yang lalu lalang terus ada di Persija tuh tanya atau ngomong gitu ya. Apa sih Wer masalahnya? Gue ngambil contoh ini aja deh. Timnya Indra Safri. Timnya Indra Safri dia ngambil pemain dari seluruh Indonesia. Dia coba ngambil pemain dari seluruh Indonesia. Akhirnya jadi satu, dia latih sekian lama. Usia 18 itu ya? Nah, usia U19 ya, U19. Bagus ternyata. Ngalahin Korea. Ngalahin Korea. Gitu. Tapi ternyata ketika terjun di Liga Indonesia yang berkembang cuma 1-2 aja. Tunggu sebentar. Indra Safri nyari bibit seluruh Nusantara. Iya. Itu benar cara lu? Menurut itu caranya benar? Benar, bagus. Apa selama ini sekarang udah mulai nggak benar lagi titipan-titipan itu gimana? Kalau titipan gua nggak tahu ya, tapi yang jelas maksud gua ketika dia keliling ke Indonesia dia akan lihat langsung bakat-bakatnya. Jadi dia lihat oh ini gitu. Nah ini kan kadang-kadang gini, itu masalah selera kan. Ada pelatih yang nganjurin ini pemain, katanya dia gua nggak selera. Kayak gini gua seleranya yang ini gitu. Nah Indra Safri mencoba mencari yang sesuai dengan selera dia, mau dia. Iya. Dia latih sekian lama. Begitu dia latih sekian lama, saling padu karena udah mulai tahu cara mainnya. Oh begini. Tapi begitu dia pindah ke klub-klub, diambil klub-klub Liga Indonesia, dia harus menyesuaikan diri lagi. Nah kacau lagi di situ. Orang Indonesia berarti apa? Memang butuh waktu yang cukup untuk memahami teman-temannya gitu. Ya ada beberapa pelatih ngomong sih bahwa pemain Indonesia dasar banget ya, jarang komunikasi, jarang teriak-teriak di lapangan. Mereka merasa nggak enak. Jadi kurang. Coba lu bayangin biar kalau ramai bawa Rendra, oper per. Bukan kayak itu memecah musuh kan? Nah itu kayaknya kita kurang. Kenapa tuh Bang? Apa nggak enakan kita terlalu santun atau terlalu gimana ya? Lu ngeliatnya gimana coba? Saya nambahin dulu sebentar yang tadi bilang metode Indra Safri cari pemain suka itu pada saat itu dan kondisi saat itu memang bagus. Maksudnya kondisi itu bagus gimana? Ya karena dengan keterbatasan kompetisi usia muda itu inisiatif dari beliau suka itu luar biasa. Cuman itu sama aja menampar federasi secara langsung, secara tidak langsung karena kan bahwa kompetisi
usia mudanya nggak jalan. Indra Safri kesulitan cari pemain yang bagus. Harusnya memang itu Abang Data. Indra Safri bukan seleksi di Jakarta untuk lihat orang. Iya, gue sih kalau berpikir Indra Safri ini sangat membumi ya. Tapi ya si Taeyong gitu kan, dia orang Korea dan mungkin juga bisa berusukan seperti Indra Safri. Berarti ada pemain-pemain yang dipromosikan gitu kan. Ini bisa kembali lagi ke awal loh, Bro. Kita nggak bisa seperti diajarnya Indra Safri lagi. Menurut kalian gimana? Harusnya deh kita nggak usah pakai ganti pelatih, ganti metode, ganti pelatih, ganti pembinaan. Kayaknya itu harus seperti apa pembinaan kita yang pakem. Kalau gini ya, 14 naik ke 16, kan naik ke 16 naik ke 18 kan. Tapi kayaknya kalau udah naik ke usia dewasa, gua kayaknya ngawur main bola kita ya. Gini, kalau menurut gue ya, kita dulu pernah punya Will Curver, Tony Pogacnik. Dia yang nanamin pola di Indonesia yang paling bagus apa? 4-3-3, 4-4-2. Seluruh klub di Indonesia dulu Bond Persikatannya itu nerapin coba dengan cara itu. Jadi semua terlatih dengan cara itu sehingga akhirnya mereka ngikut. Dapatlah jadi kita. dari dasarnya mereka udah sistemnya dimulai. Nah, jadi kalau kita mau pakai Sintayong yang sekarang ya kita harus kasih kesempatan dia, jangan cuman sekali dua kali gitu, setahun 2 tahun, tapi kasih kesempatan dia yang cukup lama gitu. Kita kan ngambil dia udah dengan perhitungan yang matang. Jangan gara-gara dia nggak juara, kalah 4-0 terus langsung diganti lagi, ya salah. Yang lagi rame nih. Kita harus kasih kesempatan dia. Buat apa kita ngambil keputusan dulu ngambil dia? Kalau ternyata hanya karena prestasi ini, berarti dulu kita nggak memperhitungkan dong gitu. Nah, kita harus memperkuat argumen kita yang kemarin. Kita kasih kesempatan biar dia lebih kenal pemain kita, terus pola yang cocok apa gitu kan. Dia sendiri juga ngeluh kan, pemain Indonesia nih passing-passingnya masih salah gitu. Biarin aja dia ini coba. Enggak, Rendra, gue bingung Rendra. Sehari-hari kan mereka pagi main bola, ya, sore dia main bola. Yang prinsip aja deh, yang sangat dasar adalah passing. Kenapa masih sering salah ya? Gue bingung. Saat ini sudah mulai digalakkan. Tim teknis PSSI sudah fokus juga dalam masalah itu kan. Karena ternyata pelatih asing konsentrasinya masih sekitaran itu aja, passing kontrol, passing kontrol, melenting gitu lah istilahnya kan. Nah ini difokuskan dari mulai usia ini memang harus benar-benar difokuskan. Mudah-mudahan nanti dengan upaya yang akan dibentuk dibuat oleh tim teknis bisa paling tidak ada perubahan. Karena memang yang tadi Bang bilang logikanya kan nggak masuk tuh. Pagi sore latihan bertahun-tahun, tapi ketika di lapangan passingnya masih menurut pelatih kelas dunia itu belum layak. Artinya passing dan kontrol itu memang fundamental untuk menerapkan taktik tertinggi itu ya dari passing yang bagus gitu. Jadi perlu nggak sih kita punya pemimpin yang gokil dan gila bola gitu. Baru kita punya perhatian besar banget dalam persepak bolaan kita ini. Misalkan sekarang nih Jokowi kita ngomong, dia setiap kali ada pertandingan tuh selalu duduk di situ. Mungkin nggak itu juga sebagai sebuah nyawa yang lain gitu. Menurut lu gimana kan? Kalau RI1 sih sebenarnya nggak perlu harus hadir selalu, tapi yang paling penting dia oke lah dia hadir ya. Ini Tapi lo kayak Erick Thohir tuh. apa? Dia bukan presiden sih ya. Tapi ketika misal gue bayangin nih kan, kalau dia jadi presiden, misalkan gue ngomong politik, udah kelihatan tuh kan bola itu seperti apa di tangan dia. Jadi kita ngomongin bola ya, maaf ya teman-teman yang hobi voli, hobi bulu tangkis, kita lagi ngomongin bola nih. Itu gimana kan? Ya yang penting harus ada pendelegasian tugas. Orang yang megang PSSI itu yang benar-benar orang gila bola, punya waktu, punya power, dan punya link bagus untuk supaya sepak bola kita berjalan lancar. Lancar dalam arti apa? Perizinan gampang, dananya gampang, ngadain kompetisi semua nggak ada masalah. Tapi kalau cuman sekedar dia dari aparat pasti bisa, ternyata nggak gitu kan, percuma. Harus dicari, dititipin. Nih gue tunjuk ini nih, gitu. Bukannya udah tuh gitu. Nggak tahu ya, karena yang milih kan dari bawah nih sekarang. Sedangkan kalau menurut gue, kalau sekarang tiap kali pemimpin PSSI dikritik, ya yang gue pertanyakan justru yang milih gitu. Lah, lu kan yang milih, lu kan gue percaya ini orang-orang bola, masyarakat bola percaya sama lu pada untuk milih pemimpin. Nah kalau lu sendiri pada ngeritik pemimpin lu, gimana kita mau percaya lagi sama yang para pemilih ini gitu?
menurut lu gimana, Da? Organisasi kita di sepak bola ini udah sesuai nggak sekarang? Karena sekarang ya, kalau dulu sih katanya banyak apa sih istilahnya itu mafia bola ya kita nggak masuk ke lembaga politik lah ya, karena ada yang lebih tahu dan lebih mengurusnya. Tapi kalau gue sebagai pencinta sepak bola merindukan juga kita ditakutin. Iya. Gimana? Menurut lo organisasi sekarang udah benar belum? Organisasi sekarang sebelumnya itu benar-benar memang tetap masih kompleks permasalahannya. Sekarang juga masih tetap, cuman ya karena kemarin juga kita pandemi kan, artinya ya kita pandemi kan, mereka juga pandemi. ya, artinya program yang memang mereka sudah susun kan ya otomatis agak terganggu lah ya kan. Bukannya ya nikmat dari Allah juga itu, cuman karena programnya udah disusun, datang pandemi ya mungkin mereka putar otak lagi kan untuk tetap jalan ya roda organisasi. Cuman kondisinya yang saya lihat masih tetap sama nih, jadi menghapus dosa lama dengan dosa yang baru nih. Jadi tetap aja nggak konsisten, terus kurang fokus pada penerapan aturan. Konsisten itu bahasa Arab dari istiqomah itu jauh lebih mulia daripada ribuan karomah. Ya. Jadi mesti tahu juga nih pemain bola, orang-orang yang ngurus bola nih, kalau kita istiqomah kayaknya kita akan dapat gift dari Allah berupa karomah, juara gitu loh ya. Sekarang siapa mau jawab nih ya? Kemarin kita lawan Thailand ya. Secara takdir kita pasti kalah. Ya, baik fisik, teknik, ya, semangat, spirit bertanding dan lain-lain. Secara takdir kita kalah, tapi secara rahmat dari Allah belum tentu kan? Belum tentu. Maksudnya rahmatnya begini. Oke, kita lu pasti kalah, tapi ini nanti kalau lo menang semuanya akan dapat alfat. Semuanya gue kasih bonus 1 M. Jadi sedekah itu akan melampaui takdir gitu loh, maksudnya. Ya, berarti kan maksudnya ya? Ya. Nah, tapi ternyata rahmat ini dukungan untuk para pemain bola juga kurang kan. Nah, kalau menurut lo gimana? Apakah sejauh ini pemain sepak bola kita sudah sama dengan pemain bulu tangkis terutama? Ayo, siapa mau jawab? Sama dalam hal apa nih? Finansial. Gue nggak terlalu tahu bulu tangkis ya, tapi gini ya. Bulu tangkis itu kan udah ada tuh $400 misalkan, terus begitu menang dapat bonus dari klubnya, terus dari sponsornya, jelas tuh kan. Nggak, kalau gue ngelihat gini, pemain bulu tangkis ketika dia pensiun dia siap hidup sebagai pemain yang bukan atlet lagi. Tapi kalau pemain bola mayoritas nggak siap hidup. Ya, dia masih mencari-cari. Kenapa? Ya karena kalau menurut gue pemain bola ketika dia jadi pemain bola dia tidak mempersiapkan masa depan. Dia cuma menikmati saat itu aja. Berarti kembali ke pilihan hidup, bro. Bukan jalan hidup. Mereka pilihan hidupnya yang seperti itu. Artinya sebenarnya kalau bisa saya beli uang segala macam lah aman. Jadi sekarang gue cukup besar juga pemain profesional. Sekarang gini, kayak contohnya Bambang Pamungkas ya. Bukan karena pemain gue ya, kita ngomongin secara nasional gitu. Bambang tahu umur pemain bola itu tidak jauh. Usia prestasi pemain bola tidak jauh. Misalnya sampai 40, nah dia harus mempersiapkan diri untuk itu. Dari segi fisik, Ismet aja sekarang masih bisa main, cuma karena lagi cedera aja. Nah, orang-orang yang kayak gini kan yang langka gitu. Orang yang mencoba menyiapkan fisiknya supaya dia agak panjang usia karirnya, dan setelah karir dia udah siap gitu. BP kan termasuk orang yang boleh dibilang dia sudah punya persiapan ke arah sana. Ya kebetulan Persija juga masih mempercayai dia. Kenapa? Itu bukan karena sekedar kebetulan aja, tapi karena prestasi dia di sepak bola dan di luar sepak bola, sehingga Persija mempercayakan dia untuk jadi manajer gitu. Ya kan karena karisma dia, nah, ada sesuatu dari dia yang membuat Persija oke, dulu jadi manajer aja. Nah itu kan salah satu bagaimana dia memanage dirinya sehingga orang lain masih bisa pakai dia dalam bidang lain gitu. Kalau di luar kan jelas tuh, pemain diambil oleh agent, hidupnya dijamin betul ya. Makanya dia dibenci sama klub tuh agentnya kan. Apa di sini nggak ada ya orang-orang kayak gitu? Di sini ada, agent pun ada, cuman lebih arahnya mungkin beda dengan agent di sana. Artinya ada hal-hal yang mereka lakukan
melakukan di sana, agent di sini nggak melakukan. Contohnya proteksi kepada pemain, artinya begitu pemain dapat tim, nggak cuma jatah gue nih. Iya. Nah, ketika mereka nggak dapet tim, itu harus ada cara mereka menjual gitu. Pemainnya itu harus benar-benar ada di agent. Dia kan manajer nih. Sebagai manajer juga, pemain biar laku dengan harga yang tinggi. Gimana nih cara gue jual gitu? Nah, agent di Indonesia hanya beberapa yang bisa menjual diri pemain. Iya, padahal kalau di Indonesia tuh gue lihat sih ya, luar biasa sepak bola lo kan. Kalau udah bertanding sepi jalanan lo kan. Iya. Ya, ini gak dilakukan sama bulu tangkis. Ya kan? Berarti kan ada peluang dari produk-produk untuk endorse. Iya. Ini apa yang salah ya sebenarnya? Perputaran uangnya pun besar. Artinya dari sektor real, dari pedagang kaki lima saat Persija main itu semuanya Sebenarnya gini, secara kultur kita sama Brazil. Secara kultur ya, gue bukan bilang tekniknya bagus sama kayak Brazil, bukan. Secara kultur, ada pantai orang main bola. Di Indonesia juga gitu, di Brazil gitu. Ada jalanan main bola, di gang kecil main bola. Gedung yang udah nggak dipakai, di atasnya ternyata ada kosong dikit, mereka main bola juga, meskipun pakai turbo plus yang tadi lu bilang gitu. Tapi ya main kayak di Brazil. Cuma ya nggak tahu gua kenapa di Brazil bisa jadi pemain bagus, sementara di kita enggak gitu. Nah kalau soal agen, gua punya pengalaman karena gua pernah di tim. Gua pernah mau ngambil pemain. Gua ngambil pemain nih, nih anak Fer, pelatih gitu bilang, Fer, saya butuh si A gitu. Oke, gua datengin si A. Si A lagi latihan 2 kali totot. Ngobrol doang,